Saudaraku, tanpa kita sadari, kadang kita lebih cepat melihat kekurangan orang lain daripada berani mengakui kekurangan yang ada pada diri sendiri. Padahal, kalau kita mau bercermin sejenak, kita akan sadar, setiap orang sedang berjuang memperbaiki dirinya, termasuk kita sendiri, saudaraku. Sebelum menilai orang lain, cobalah menilai diri sendiri lebih dulu, saudaraku. Karena disitulah kita belajar menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Orang yang mau bercermin pada dirinya sendiri biasanya tidak mudah sibuk menghakimi orang lain, saudaraku. Karena dia tahu dirinya pun masih terus belajar. Saat kita mulai sibuk memperbaiki diri, perlahan keinginan untuk menghakimi orang lain juga akan berkurang. Jadi saudaraku, sebelum menilai orang lain, bercerminlah lebih dulu. Karena memperbaiki diri selalu lebih mulia daripada sibuk menghakimi orang lain. Allah berkata, jika bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tertunduk Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendengar kalimat ini dari Allah, Nabi Muhammad berkata, Ya Rabb, kalau memang engkau ciptakan langit dan bumi karenaku, aku ingin bertanya kemudian, aku ini untuk siapa ya Rabb? Lalu Allah menjawab, engkau kuciptakan khusus untuk menjadi kekasihku, wahai Muhammad. Kemudian Allah bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, engkau sudah tahu langit dan bumi ini kuciptakan karena engkau. Dan engkau sudah tahu engkau kuciptakan untuk siapa. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, aku ini untuk siapa wahai Muhammad? Terdiam Nabi Muhammad, tidak bisa menjawab. Nabi Muhammad menundukkan kepalanya. Lalu Allah berkata, apa Allah katakan? Ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Sampaikan kepada semua umat-umatmu, wahai Muhammad, aku ini untuk semua umatmu yang lidahnya basah bersolawat kepadamu. Surga berada di telapak kaki ibu, dan ridha Allah tergantung ridha orang tua. Kasih mereka tak pernah menghitung balasan. Pengorbanan mereka tak terukur harganya di dunia. Mereka rela membagi napas demi melihat kita bernapas lega. Rela menahan lapar demi melihat kita kenyang. Balasan terbaik untuk mereka hanyalah doa tulus dan sikap yang penuh kasih sayang. Jangan menunggu mereka tiada baru kau menyadari betapa berharganya kehadiran mereka. Sayangi, hormati, dan doakan selagi mereka masih ada di sampingmu. Kalau kita pernah baca doa ini, maka ini adalah doa yang membuat kita tidak akan pernah menyesal selama-lamanya. Karena minimal dalam seumur hidup kita pernah membaca doa ini. Ingatlah, doa inilah yang akan membuat seorang hamba menjadi lebih kuat dan semakin kokoh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ini berpotensi membuat seorang hamba istiqomah dalam berbuat kebaikan sampai wafat dalam keadaan husnul khotimah. Inilah doa yang diajarkan Nabi kepada kita. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, syarrif qulubana ala ta'atik. Follow, like, dan bagikan, semoga bermanfaat. Saudaraku, tanpa kita sadari, kadang kita lebih cepat melihat kekurangan orang lain daripada berani mengakui kekurangan yang ada pada diri sendiri. Padahal, kalau kita mau bercermin sejenak, kita akan sadar, setiap orang sedang berjuang memperbaiki dirinya, termasuk kita sendiri, saudaraku. Sebelum menilai orang lain, cobalah menilai diri sendiri lebih dulu, saudaraku. Karena disitulah kita belajar menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Orang yang mau bercermin pada dirinya sendiri, biasanya tidak mudah sibuk menghakimi orang lain, saudaraku. Karena dia tahu, dirinya pun masih terus belajar. Saat kita mulai sibuk memperbaiki diri, perlahan keinginan untuk menghakimi orang lain juga akan berkurang. Jadi saudaraku, sebelum menilai orang lain, bercerminlah lebih dulu. Karena memperbaiki diri selalu lebih mulia daripada sibuk menghakimi orang lain.